Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwan fi din, bapak-bapak sekalian, akhwat wal ummahat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, berupa nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat afiah, dan nikmat taufik. Sehingga pada malam hari ini kita kembali berkumpul di tempat yang berbarokah ini untuk mempelajari terkait hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada qudwah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat beliau, keluarga, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Ikhwan fiddin, azakumullah. Insyaallah sebelum kita masuk membacakan hadis-hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi, senantiasa ana mengingatkan diri ana pribadi dan juga ikhwah semua wal ummahat untuk menghadirkan hati, istihdharun niyah, menghadirkan hatinya ketika berada di majelis, menghadirkan hatinya bahwasanya saat ini dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan keikhlasan di dalam hatinya bahwasanya apa yang dia lakukan ini akan diganjar dengan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya ketika seseorang ingin beribadah kepada Allah, maka di sana ada adab-adab, ya, adab-adab yang harus mereka tunaikan dalam ibadahnya. Taib. Di antaranya, ya, dia berusaha duduk dengan tenang, ya, memasang pendengarannya, istima'. Taib. Di antaranya juga dia menyiapkan, ya, catatan, ya, atau buku, ya, atau mungkin catatan dari HP yang bisa dia gunakan untuk mencatat faedah-faedah yang didapatkan di majelis ilmu. Taib. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, perlu juga kita sadari bahwasanya duduk di majelis ilmu ini, ya, adalah ibadah yang besar, ya, ibadah yang besar, di mana seseorang yang duduk di majelis ilmu, insyaallah dia tidak masuk ke dalam keumuman ayat, ya, wal 'ashr innal insana lafi khusr, ya, demi waktu asar atau demi waktu, sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Nah ini, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, menuntut ilmu, duduk di majelis, termasuk amalan soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang mereka saling berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. Duduk di majelis ilmu pun demikian, ya. Duduk di majelis ilmu pun demikian. Di dalamnya ada wasiat, ada nasihat, ada wa'izah, ya. Taib. Yang mana ini jarang didapatkan di majelis-majelis yang lain, ya. Mungkin majelis tongkrongan, majelis kopi atau yang lain-lainnya, ya. Mungkin ada, tapi tidak sebagaimana ketika di majelis ilmu. Dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya seluruh yang ada di dunia ini seluruhnya terlaknat, ya. Seluruhnya apa? Terlaknat. Seluruh apa yang ada di dunia ini terlaknat, dan juga apa yang ada di dalamnya itu terlaknat, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna dunya mal'unatun, ya. Ketahuilah, ya, sadarilah bahwasanya dunia itu terlaknat, ya. Dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha, dan apa yang ada di dalam dunia itu semuanya terlaknat. Baik. Namun ada pengecualian. Illa zikrullah,
ya, kecuali berzikir kepada Allah, kecuali hal-hal yang membuat seseorang ingat kepada Allah. Ya, di antaranya di majelis ilmu, ya. Ketika seseorang duduk di majelis ilmu, ini ya, sangat dominan seseorang akan ingat kepada Allah. Berbeda di majelis yang lain, ya. Baik, mungkin majelis tentang pembicaraan bisnis atau usaha atau yang lainnya misalnya, jarang, ya, kecil kemungkinan, ya, karena berbicara tentang dunia. Berbeda dengan majelis ilmu. Majelis ilmu, ya, besar kemungkinan, dominan, ya, kemungkinan seseorang itu bisa mengingat Allah. Wa ma walah, ya. Ini yang pertama tadi apa? Berzikir kepada Allah. Wa ma walah, dan juga apa? Segala amalan yang mendekatkan diri kepada Allah itu tidak terlaknat. Ya, ini pengecualian yang kedua. Taib. Wa alimun al muta'allimun, dan juga yang keluar dari keumuman terlaknat, ya, artinya pengecualian dari yang terlaknat yang ada di dunia adalah alimun, orang yang berilmu, wa muta'allimun, dan orang yang mempelajari ilmu, ya. Jadi sayang ikhwan, ya, sayang sekali misalnya kita hidup, ya, 50 tahun, 60 tahun, tapi biar cuma dapat gelar muta'allimun saja itu kita tidak, ya, tidak pernah duduk di majelis ilmu sedikit pun misalnya, ya. Taib, syukur-syukur kalau bisa dapat gelar alim, orang yang berilmu. Artinya berilmu di sini bukan hanya mengetahui apa perkara-perkara ilmiah, tapi dia juga mengamalkannya, ya. Muta'allimun, orang yang belajar, orang menuntut ilmu, orang yang hadir di majelis. Jadi kalau misalnya hanya ini saja keutamaan yang antum dapatkan ketika antum duduk di majelis, maka itu sebenarnya sudah tercukupi, ya. Kenapa duduk di majelis? Supaya tidak masuk ke umuman terlaknat itu, ya, terlaknat di dunia itu. Dunia terlaknat dan apa yang ada dalamnya terlaknat. Kecuali apa? Kecuali yang tadi, berzikir kepada Allah, melakukan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, ya, taib, menjadi orang alim atau menjadi penuntut ilmu, duduk di majelis. Nah ini, ya, maka ini apa? Insya Allah orang-orang yang duduk di majelis ini apa? Keluar dari pengecualian, baik dia pengecualian dari orang-orang yang merugi maupun pengecualian dari orang-orang yang terlaknat. Taib, ikhwan fiddin azakumullah. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membacakan, ya, hadis Nabi SAW dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Taib. Al-haditsus sadis, ya, hadis yang ke-6. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, an Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dulu aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin. Kata Nabi SAW, innal halala bayyin, sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas. Wa innal harama bayyin, dan perkara yang haram itu telah jelas. Taib, perkara yang halal yaitu, ya, perkara manas syar'u ala hillihi, ya, perkara-perkara yang telah datang dalil-dalil syar'i itu menghalalkannya. Taib, atau kaum muslimin seluruhnya bersepakat bahwa hal tersebut adalah halal. Ini maksudnya perkara-perkara yang halal. Sementara perkara yang haram, manas syar'u ala tahrimihi, segala sesuatu yang syariat itu mengharamkannya. Au ma kana fihi haddun, atau perkara-perkara yang dia ketika dilakukan ada hukuman hadnya, ya, ada hukuman hadnya secara syar'i. Taib, au ta'zirun, atau ketika dilakukan perkara tersebut, ya, seseorang mendapatkan celaan. Ini perkara yang haram, ya. Perkara yang haram itu kalau dilakukan seseorang bisa mendapatkan celaan. Au wa'idun, atau ketika dilakukan perkara tersebut seseorang mendapatkan ancaman, entah ancaman azab atau neraka. Ini perkara-perkara yang haram. Kemudian kata Nabi SAW, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan di antara perkara yang halal dan haram tadi
ada perkara-perkara yang ya samar atau syubhat, ya, perkara-perkara yang samar. Apa maksudnya ini perkara yang syubhat? Ya, mustabihat jam'u mustabihin, ya, jamak dari mustabih, ai laisat biwadihatil hilli wal hurmati, atau wal hirmati. Taib. Maksudnya perkara yang syubhat ini adalah perkara yang tidak jelas apakah dia halal atau haram. Ya, tidak jelas dia apakah halal atau haram. Itu perkara yang syubhat. Taib. Wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara perkara yang halal dan haram ada perkara-perkara yang syubhat atau yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang perkara ini kebanyakan dari manusia itu tidak mengetahuinya. Ya, perkara syubhat ini kebanyakan dari manusia tidak mengetahuinya. Famanittaqash syubhati istabra'a lidinihi wa irdihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjauhkan diri dari syubhat, ya, ittaqa di situ ibta'ada, ya, menjauhkan diri, ya. Siapa yang menjauhkan diri dari syubhat, istabra'a lidinihi wa irdihi, maka sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatannya, ya, maka sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami. Dan siapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka hakikatnya dia telah terjatuh pada perkara yang haram. Nah, ini, ya. Siapa yang terjatuh dalam perkara yang syubhat, maka hakikatnya dia telah terjatuh pada perkara yang haram. Kemudian Nabi membawakan perumpamaan, ya, Nabi membawakan perumpamaan. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi. Ya, seperti penggembala kambing yang menggembalakan kambingnya di sekitar daerah, ya, di sekitar hima, daerah-daerah yang apa? Yang ada batasan di situ, ya. Nah, taib di sini disebutkan al-hima, ya, yaitu al-muhmi al-mahdzuru an ghairi malikihi, ya. Daerah batasan yang berbahaya. Taib. Jadi dia gembalakan kambingnya di daerah yang berbahaya, ya, di daerah yang di situ ada batasan-batasan itu membahayakan, baik membahayakan dirinya atau membahayakan kambingnya. Taib. Atau di sini disebutkan maudhi'an yahmihi anin nas, tempat yang dijaga agar terhindar dari manusia, ya, agar jangan sampai manusia masuk ke situ perkara tersebut. Wa yatawa'adu man dakhala ilaihi, dan orang yang masuk ke dalam hima itu, tempat tadi, itu akan mendapatkan ancaman ketika dia masuk dalam tempat tersebut. Taib. Aw iqtaraba minhu bil uqubati syadidati, atau ketika dia mendekati hima tadi, ya, mendekati tempat tersebut, dia akan mendapat apa? Ancaman hukuman yang keras, ya. Nah, ini. Maka kata Nabi, orang yang terjatuh dalam syubhat itu seperti apa? Seperti penggembala kambing yang menggembalakan kambingnya di sekitar daerah terlarang. Yushiku ayyar ta'afi, hampir-hampir dia apa? Dia terjerumus ke dalam tempat tersebut. Taib. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwasanya setiap raja itu memiliki daerah batasan-batasan atau daerah-daerah yang terbatas. Ya. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya para raja itu, ya, tidak semua orang bisa masuk ke daerah batasannya, ya. Taib, tidak semua orang bisa masuk ke daerah perbatasan raja ini, raja itu misalnya, ya. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah bahwasanya daerah batasan Allah, hima Allah itu adalah perkara-perkara yang dia haramkan. Nah, ini, ya. Himallahi, ya, yaitu maharimuhu, perkara-perkara yang dia haramkan. Artinya kalau seseorang bermain-main di dekat perkara-perkara yang diharamkan, ini dikhawatirkan dia akan terjerumus pada perkara-perkara yang haram tadi. Taib. Kemudian Nabi mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila, ya, bisa juga baca soluha, ya. Di sini namun di kitab ini ditulis solaha, ya. Apabila segumpal daging itu baik, maka seluruh jasadnya juga baik.
Taib. Wa idza fasadat, apabila segumpal daging itu buruk, rusak, fasadal jasadu kullu, maka jasadnya pun seluruhnya rusak. Dan maksudnya rusak di sini tidak mesti rusak kelihatan rusak seperti itu, tidak, ya. Boleh jadi juga dia rusaknya secara maknawi. Mungkin kelihatannya bagus, ya, tapi hatinya rusak, ya. Semisal siapa misalnya? Orang-orang kafir, orang-orang munafik yang penampilannya misalnya bagus, ya. Nah itu, ya, kita katakan tidak mesti rusak ini rusak casingnya juga, tidak. Boleh jadi rusak ini rusak secara maknawi, ya. Taib. Boleh jadi rusak secara hakiki atau rusak secara maknawi. Taib. Nah, apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati, ya. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Taib, ikhwan fi din azakumullah. Inilah hadis yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terkait, ya, perkara yang halal, perkara yang haram, dan juga perkara yang syubhat beserta perumpamaan-perumpamaannya. Baik. Kemudian tadi disebutkan bahwasanya maharimuhu, perkara-perkara yang haram. Apa itu maksudnya perkara-perkara yang haram? Kata penulis, yaitu Syekh Khalid Al-Juhani hafizahullah, kata beliau, maharimuhu jam'u muharramin, adalah jamak dari kata muharram, hal yang diharamkan, ya. Harrama yuharrimu tahrim, muharrimun muharramun. Muharramun itu isim maf'ul, perkara yang diharamkan. Wa huwa fi'lul manhiyyi anhu. Ini yang pertama. Perkara yang haram itu apa? Melakukan perkara yang terlarang. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, perkara yang haram adalah au tarkul wajibi, meninggalkan kewajiban, ya, tidak sholat 5 waktu, tidak puasa di bulan Ramadan, tidak membayar zakat, ya. Taib, tidak berbakti kepada kedua orang tua, ya. Taib, tidak berakhlak yang baik kepada sesama. Ini perkara yang haram, masuk perkara yang haram semuanya. Meninggalkan perkara yang wajib. Wa maknahu, dan maknanya adalah alladzi hamahu Allah taala, yaitu perkara yang Allah membatasinya, ya, yang Allah membatasi perkara tersebut. Wa mana adkhulahu, dan Allah melarang untuk masuk ke dalam perkara itu. Huwa asya'u harramaha, dia adalah perkara yang Allah haramkan, ya, perkara yang Allah haramkan. Baik. Ini maksud dari maharimuhu, ya, maksudnya perkara yang haram. Jadi secara ringkas bahwasanya perkara yang haram ini bisa kita kumpulkan dalam 2 hal, yaitu melakukan perkara yang terlarang atau meninggalkan perkara yang diwajibkan. Itu maksudnya perkara yang haram. Taib. Kemudian faedah yang bisa kita petik dari hadis yang pertama, ya, al-hathu ala fi'lil halali, motivasi atau anjuran untuk melakukan perkara-perkara yang halal, ya, dalam hadis ini. Karena kenapa? Perkara yang halal itu jelas, ya, bayyin, telah jelas dalam syar'i, dalam kesepakatan kaum muslimin, perkara yang halal jelas. Wat tahdhiru min fi'lil harami wasyubhati, dan peringatan keras dari melakukan perkara yang haram dan perkara yang syubhat. Jadi syubhat ini, ya, secara tidak langsung, ya, penulis memasukkan dia masuk ke dalam perkara yang haram juga berdasarkan hadis ini. Baik, diberi peringatan yang keras, ya, dari melakukan perkara yang syubhat. Baik. Kemudian yang kedua, malam yatawaqqas syubhata fi kasbihi wa ma'ashihi arrada nafsahu lit-ta'ni. Nah, ini perhatikan ikhwan, ya. Siapa yang tidak menjauhi perkara yang syubhat dalam mata pencahariannya, ya, siapa yang tidak menjauhi atau siapa yang tidak berhati-hati dari perkara yang syubhat dalam mata pencahariannya, ya, atau dalam kalau bahasa kita, ya, tidak berhati-hati dalam syubhat di pekerjaannya, ya, taib, wa ma'ashihi, dan penghasilannya, ya, penghidupannya, taib, arrada nafsahu lit-ta'ni, maka hakikatnya dia telah membiarkan dirinya untuk masuk ke dalam hal yang berbahaya, ya. Maka dia hakikatnya telah
menyerahkan dirinya untuk terjerumus dalam perkara yang berbahaya. Ya. Ta'an ini ya, kalau kita terjemahan secara terjemahan perkata, ta'an itu menusuk ya, menusuk. Jadi orang yang tidak menjauhi perkara yang syubhat dalam mata pencariannya, dalam penghasilannya, penghidupannya atau pekerjaannya, hakikatnya dia telah menusuk, membiarkan dirinya itu ditusuk ya, atau membiarkan dirinya jatuh pada perkara yang berbahaya. Kemudian yang ketiga, masyru'iyatu darbil amsali lil ma'ani syar'iyyatil amaliyati. Disyariatkan juga kita memberikan atau mendatangkan perumpamaan-perumpamaan untuk makna-makna syar'i yang bersifat amaliyah ya, makna-makna syar'i yang bersifat amaliyah. Ya seperti tadi, ya seperti tadi. Apa sih maksudnya syubhat ya? Nabi berikan perumpamaan ya. Apa maksudnya orang yang terjatuh dalam syubhat? Itu seperti orang yang terjatuh dalam perkara yang haram. Nabi berikan perumpamaannya. Oh, seperti orang yang menggembala kambing di tempat yang berbahaya. Yang mana kalau kambingnya beredar di tempat yang berbahaya ini, ya, bisa jadi hampir-hampir kambingnya itu bisa terjerumus dalam perkara yang berbahaya. Nah, itu perumpamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan itu bukan batasan, bisa juga kita. Ya, dan di dalam Al-Qur'an itu, ya, di dalam Al-Quran itu sangat banyak perumpamaan-perumpamaan, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang-orang yang berilmu ya, para ahli tafsir yang mengetahuinya, para ulama mengetahuinya. Baik, sampai-sampai di dalam sebuah ayat ya, para sahabat ya, kita sepakat para sahabat itu orang yang berilmu, namun keilmuan mereka bertingkat-tingkat. Para sahabat ketika disebutkan perumpamaan-perumpamaan dalam surat Al-Ankabut ya, baik, kemudian setelah perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan dalam surat Al-Ankabut ya, diantaranya itu perumpamaan apa ini? Orang-orang yang melakukan kesyirikan itu ya seperti berlindung di sarang laba-laba ya. Baik, seperti berlindung di sarang laba-laba. Nah, ini kan perumpamaan-perumpamaan yang artinya mereka berlindung kepada tuhan-tuhan sekutu-sekutu mereka, itu seperti berlindung di sesuatu yang lemah sebagaimana sarang laba-laba. Nah, kemudian ada perumpamaan-perumpamaan yang lain lagi dalam surat Al-Ankabut, kemudian ditutup dengan apa? Dengan kalimat, dengan firman Allah, "Wa ma yaqiluha illal alimun," dan tidak ada yang mengetahui perumpamaan-perumpamaan tersebut kecuali orang-orang yang berilmu. Para sahabat ketika turun ayat ini menangis, ya, menangis mereka. Kenapa ini menangis mereka ini? Ya, karena mereka khawatir mereka tidak termasuk orang-orang yang bisa memahami perumpamaan itu. Berarti mereka termasuk orang jahil kalau tidak memahami perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Baik, makanya para sahabat ya, apalagi dalam ayat itu wa ma yaqiluha, tidak ada yang mengetahui, yang bisa memahami perumpamaan-perumpamaan tersebut kecuali hanya orang-orang yang berilmu saja, ya. Baik. Nah, maka para sahabat menangis, ya. Sebagian sahabat menangis, khawatir mereka ketika turun ayat lagi atau ketika turun perumpamaan dalam ayat lagi mereka tidak memahami, ya, tidak memahami apa? Perumpamaan-perumpamaan tersebut. Maka di sini disyariatkan kita apa? Memberikan perumpamaan untuk makna-makna syar'i yang amaliyah. Baik. Kemudian yang keempat, at-tanbihu ala makanatil qalbil azimati. Ya. Perhatian terhadap kedudukan hati yang sangat agung, ya. Baik. Jadi memberikan perhatian yang besar terhadap kedudukan hati yang sangat agung. Kalau disebutkan oleh siapa? Syekh Al-Utsaimin hafizahullah, ya, kata beliau, ya, kalau sekiranya seseorang itu ya, khawatir ya, dengan pandangan manusia terkait bajunya yang lusuh atau bajunya yang kotor, maka sudah sepantasnya dia lebih khawatir lagi ketika melihat hatinya, yang hatinya ini hanya Allah yang tahu hatinya dalam keadaan kotor dan apa? Rusak, ya. Taib. Maka ya, dan sebagian besar ya, mungkin termasuk juga diantaranya kita juga ini ya, yang sedang berusaha memperbaiki diri, ya. Kita cuma berusaha memperbaiki penampilan kita, ya, memakai baju yang bagus, memakai penampilan yang bagus, tapi kita lupa dengan hati kita. Ya. Hatta sudah belajar, hatta sudah menuntut ilmu, hatta sudah punya halakoh, hatta sudah dihalakoh, hatta dia mungkin sudah ngajar, sudah jadi ustadz juga mungkin. Harus terus perhatian terhadap hatinya itu, ya.
Dan ujian seseorang itu berbeda-beda, ya. Ujian Allah menguji hati seorang hamba itu berbeda-beda sesuai dengan kadar keimanannya, ya. Mungkin saat ini dia ikhlas menyampaikan, pas besok dia sudah cerita sama orang, ya sudah rusak lagi, ya. Makanya dikatakan sini at-tanbih, memberikan perhatian yang besar dengan kedudukan hati yang sangat agung. Fa idza saluhal qalbu saluhal jasadu, karena apa? Kalau hati itu baik, maka jasad juga itu baik, ya. Dan baiknya jasad tidak mesti baik, penampilannya bagus misalnya, atau misalnya dia tidak ada kena penyakit, atau dia sehat-sehat saja. Belum tentu, ya. Belum tentu orang yang sehat jasadnya itu hatinya juga sudah sehat, belum tentu, ikhwan, ya. Taib. Berapa banyak orang-orang yang, ya, kita katakan orang-orang yang kafir, yang mereka ini mendapatkan gelar-gelar, ya, olahragawan atau mendapatkan gelar ini dan itu misalnya. Mereka sehat bugar, tapi hatinya apa? Hatinya rusak. Hati orang kafir, ya, rusak. Taib. Nah ini. Jadi kita, ya, ketika mendapati hadis ini, sudah sepatutnya kita memberikan perhatian kepada hati kita. Ya, jangan hanya perhatian dengan penampilan, perhatian dengan kesehatan badan. Penting itu, penting penampilan, kesehatan itu semua penting. Tapi ada yang lebih penting, hatinya kita harus dijaga. Dan juga sebaliknya, jangan juga, ya, pokoknya yang penting saya punya hati saja bagus. Terserah mau pakai pakaian robe-robe, pakai baju-baju yang ini saja, atau pakai baju gamis yang tidak dicuci 10 hari, 20 hari misalnya, tidak apa. Yang penting hati bagus. Ah, ini bahaya juga ini, ya. Ya, ini bahaya juga. Ya. Atau misalnya peci sudah 3 bulan tidak dicuci misalnya, pakai terus sholat 5 waktu, tidak apa-apa, yang penting hati bagus misalnya. Ini salah juga ini, ya. Karena gambaran kebersihan jasadnya antum juga itu, ya, bisa jadi itu yang ada dalam hatinya antum juga, ya. Paham antum ini, ya? Paham kan? Kalau orang itu kotor, ya, jasadnya itu kotor, dia biasa memang kotor, pakai pakaian kotor, bisa kita katakan juga itu hatinya juga kotor itu, ya. Secara umum, ya, tapi tidak kita pukul rata semua. Secara umum demikian, ya. Misalnya masih bujang, kamar berhamburan, ya. Dia punya pakaian kotor ditaruh di situ semua berserakan, ya. Mohon maaf, celana dalam juga berserakan. Ah, ini bisa ada indikator hatinya juga ini begini, ya. Indikator hatinya juga demikian. Taib. Makanya menikah, ya. Supaya ada yang urus. Iya. Menikah halal tidak? Halal jelas, ya. Baik. Supaya kalau antum kotor ada yang urus. Ya. Menikah satu, ya, tapi masih kotor juga, berarti harus tidak memperbaiki diri, ya. Menikah dua, kenapa antum bilang menikah dua? Menikah satu, baru masih kotor juga, masih, ya, amburadul juga misalnya. Harus apa ini? Harus dia, ya, memperbaiki diri, ya, dia dengan istrinya. Baik, jangan langsung menikah dua. Baik, ini ikhwan, perhatian, ya. Jadi perhatian dengan kondisi hati kita. Kemudian yang kelima, kullama kanat takassubu thayyiban athara dzalika fi salahil qalbi. Perhatikan ini. Setiap kali penghasilan, ya, atau nafkah yang didapatkan itu baik, maka ini akan memberikan pengaruh pada baiknya hati, ya. Masya Allah, ya, bagaimana para ulama beristinbat, ya, dengan hadis ini, ya. Setiap kali penghasilan itu, artinya penghasilan ini tidak ada syubhatnya, tidak ada yang haramnya, tidak ada yang abu-abunya. Ketika dia dinikmati, ya, dimanfaatkan, maka ini akan mempengaruhi pada baiknya hati, ya, mempengaruhi pada baiknya hati. Dan ini akan berefek pada apa? Pada amalannya, Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan, kalau antum melihat, ya, orang yang rajin beramal, rajin melakukan amalan, ya, itu bisa jadi makanan yang dia konsumsi itu juga halal, ya. Dominan dari makanan yang konsumsi itu halal, ya. Tapi kalau misalnya orang malas-malasan beribadah, malas-malasan melakukan amalan malas-malas, ya, tapi rezeki lancar terus, nah ini hati-hati, ya, hati-hati. Bisa jadi itu mungkin ada dari rezeki itu yang syubhatkah, atau yang haramkah, ya, atau yang lainnya, ya. Wallahu a'lam. Baik. Nah ini, setiap kali penghasilan itu atau nafkah itu baik, maka itu akan berpengaruh pada baiknya hati.
Kemudian yang keenam, hunaka umurun mushtabihatun la ya'lamuha katsirun minan nasi yajibul hadzru minha. Bahwasanya di sana ada perkara-perkara yang syubhat, ya, perkara-perkara yang samar, yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, yang sepatutnya manusia itu wajib menjauhinya, ya. Jadi kalau misalnya perkara samar belum ditahu hukumnya apa, sebaiknya jangan, ya. Seperti misalnya kemarin ada yang bertanya terkait apa hukumnya, ya, sholat, ya, tolak bala atau yang lainnya, ya. Kalau tidak ditahu, misalnya kalau antum tidak tahu hukumnya bagaimana, cari juga hadisnya, mungkin belum ada, antum belum dapat, atau juga misalnya antum tidak ada kesempatan bertanya dengan orang yang berilmu, ya sudah, ya, berarti perkara yang samar, ya, perkara yang samar ya sebaiknya dijauhi, ya, seperti itu. Baik. Dan apa tugasnya kita apa? Bertanya, ya, bertanya. Baik. Nah, jadi hukum asalnya seperti itu. Hukum asal ibadah itu, ya, hukum asal ibadah itu tauqifiyah, ya. Tidak diamalkan sampai ada dalil yang menghalalkannya, sampai ada dalil yang menjelaskannya. Itu hukum asal amalan, ya. Taib. Kemudian terakhir, tafadulun nasi fil ilmi, ya. Nah, ini bertingkat-tingkatnya manusia dalam ilmu, ya, bertingkat-tingkatnya manusia dalam ilmu. Faqad yakunul amru fihi syubhatun inda syakhsin lakinnahu wadihun inda akhara. Ini boleh jadi, ya, ada perkara-perkara itu syubhat bagi seseorang, namun perkara itu tidak syubhat bagi yang lainnya. Nah, ini makanya setiap manusia itu apa? Bertingkat-tingkat dari segi pengetahuannya, ya. Boleh jadi, ya, sebagian ulama mengatakan boleh jadi itu perkara syubhat bagi kalian tapi tidak syubhat bagi kami, ya, karena setiap manusia itu bertingkat-tingkat apa? Keilmuannya. Kemudian al-israru 'alal makruhati yuaddi ilal wuqu'i fil harami. Ini perhatikan ikhwan, terus-menerus melakukan perkara-perkara yang makruh ini bisa mengantarkan terjatuh kepada perkara yang haram, ya. Terus-menerus melakukan perkara-perkara yang makruh ini bisa mengantarkan seseorang terjatuh kepada perkara yang haram. Taib. Wallahu a'lam bissawab. Kita azan dulu, ya. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik, ikhwan fiddin, akhwat wal ummahat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Kemudian di sana terdapat beberapa faedah tambahan juga terkait hadis ini yang disebutkan oleh para ulama terkait kedudukan hadis atau begitu pentingnya hadis ini, ya. Qala Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah. Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah mengatakan, Al-Islamu yaduru ala arba'ati ahaditha. Islam itu berputar pada 4 hadis, ya. Ini secara umum, ya, secara umum. Islam itu berputar pada 4 hadis. Dzakara minha hadzal haditha. Ya, beliau menyebutkan diantaranya adalah hadis ini, ya, innal halala bayyin wal harama bayyin. Nah, ini. Baik. Wa ajma'al ulama'u ala 'azimi mauqi'ihi, dan para ulama telah bersepakat akan agungnya kedudukan hadis ini, ya. Ulama telah bersepakat akan agungnya kedudukan hadis ini. Wa katsiri fawaidihi, dan begitu banyak faedah yang bisa kita petik di dalam hadis ini, ya. Para ulama telah bersepakat. Kemudian qala Al-Khattabi, Imam Al-Khattabi rahimahullah mengatakan, hadzal haditsu aslun fil wara'i, ya. Hadis ini adalah pondasi dari sikap wara', ya. Adalah pondasi dari sikap wara'. Taib. Apa itu wara', ya? Wara' antum bisa catat, ya. Wara' itu menahan diri dari hal yang syubhat, yang bisa menjadi haram atau yang makruh, ya, itu wara'. Menahan diri dari hal-hal yang samar, yang hal-hal ini bisa menjadi perkara yang haram atau menjadi perkara yang makruh. Itu maksudnya apa? Wara', sikap wara', menahan diri dari hal-hal yang samar atau yang syubhat, yang mana hal ini bisa menjadi perkara yang haram atau perkara yang makruh. Dan definisi wara' dari yang kita sebutkan ini landasannya ada hadis juga, ada dalilnya juga, ya. Kata Nabi SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ya. Di antara baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat, ya. Taib, di antara baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya atau tidak bernilai, ya, tidak ada manfaatnya. Taib. Kemudian kita lanjutkan kata Al-Khattabi tadi, hadis ini adalah pondasi dalam sikap wara'. Taib. Wa fima yalzamul insanu jtinabahu minasyubhati warraibi. Dan juga dalam perkara-perkara yang pondasi dari perkara-perkara yang hendaknya seseorang itu menjauhinya, ya, berupa perkara yang syubhat atau perkara-perkara yang meragukan, ya, keraguan-raguan, ya. Nah, ini pondasinya. Baik. Jadi secara tersirat dalam hadis itu kita diperintah untuk menjauhi itu perkara-perkara yang samar tersebut, ya. Mungkin belum kita tahu hukumnya, belum kita tahu ininya. Tugas kita bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Ya. Baik. Kalau misalnya kita belum tahu ilmunya, sudah, tinggalkan dulu. Jangan istilah kita ini, jangan coba-coba, ya. Baik, jangan coba-coba. Kayaknya ini begini nih, kayaknya boleh seperti ini. Jangan coba-coba, jangan, ya, karena itu masih samar, ya. Baik. Itu masih samar. Baik, kemudian Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah mengatakan, hadzal hadisu aslun azimun min usuli syariati.
hadis ini adalah pokok yang agung dari pokok-pokok syariat, ya. Pokok yang agung dari pokok syariat, ya. Karena dia berkaitan berbicara tentang yang halal dan haram dan yang samar, ya. Baik. Kemudian masih berkaitan dengan hadis ini. Dalam hadis ini Nabi membagi perkara itu menjadi 3 jenis, ya. Nabi membagi perkara-perkara itu menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu halalun wadihun, perkara yang halal lagi jelas. La yakhfa hilluhu, ya. Tidak samar kehalalannya. Tidak samar kehalalannya, artinya jelas dia halal. Ya. Apa itu? Wa huwa ma nassa syar'u ala tahlilihi. Nah, ini. Yaitu perkara-perkara yang syariat itu, ya, telah jelas, ya, menyebutkan kehalalannya, ya. Fahuwal halalu, yaitu halal, ya. Seperti apa? Kafudulil akli, ya, seperti kelebihan dari makanan, ya. Baik. Wasyurbi, jangan antum terjemahkan kafudulil akli maksudnya berlebih-lebihan dalam makan, bukan, ya. Kelebihan makanan. Ya, antum bilang, oh berarti boleh, ya, banyak-banyak makan ini misalnya, bukan, ya. Antum dalam Al-Quran kan apa? Ya. Wala tusrifu, kulu washrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Jangan antum bilang, oh kafudulil akli berarti boleh berlebih-lebihan. Tidak, maksudnya ini kelebihan makanan. Saya ini makanan sama kita, kemudian masih ada lebihnya. Itu ya halal-halal saja. Syurbi, minuman, wal masyi, berjalan, ya. Wal kalami, berbicara, ya, secara umum ini, ya, ini jelas halalnya, tidak samar. Kemudian yang kedua yaitu haramun wadihun, ya, yaitu perkara yang haram yang jelas. Apa itu? Wa huwa ma nassa syar'u ala tahrimihi fa huwal haramul bayyinu kadzulmi wal khamri waz zina wal ghibati wan namimati. Ini, yaitu perkara-perkara yang syariat itu telah menjelaskan keharamannya, bahwasanya dia adalah perkara yang haram. Seperti apa? Kezoliman, ya, kezoliman itu perkara yang jelas keharamannya. Khamar, zina, ghibah, namimah, adu domba, ya, riba, jelas keharamannya itu, ya. Baik, jelas keharamannya. Kemudian yang ketiga, perkara yang ketiga itu al-mustabihat, ya, al-mustabihat. Apa itu mustabihat? Wahia ma khafiya hukmuha ala ba'din nasi. Nah, perhatikan. Yaitu perkara-perkara yang masih samar hukumnya bagi sebagian orang, ya. Perkara-perkara yang masih samar hukumnya bagi sebagian orang. Fal imsaku anha wara'un, dan menahan diri dari perkara tersebut itu adalah sikap wara'. Menahan diri dari perkara tersebut adalah sikap wara'. Misalnya ini apa hukumnya ini? Misalnya belum diketahui, ya, apa hukumnya? Berarti jadi syubhat bagi dia itu. Nah, tapi mungkin bagi ulama yang mereka mengetahui hukumnya, mereka bukan jadi syubhat bagi mereka, ya. Makanya sebagian yang kadang berseliweran komentar orang di sosmed atau yang lain misalnya, ya, ada ustadz-ustadz yang mengisi kajian apa, terus karena mungkin tidak satu kajian dengan dia atau tidak satu ini dengan dia, kemudian dia katakan, ini ustadz syubhat dia ini, ya. Boleh jadi bagi antum dia syubhat, tapi bagi ulama tidak, bagi ustadz yang lain mungkin tidak, ya. Oh, ini ulama ini kayak ulama syubhat ini misalnya. La haula wala quwata illa billah. Ulama ulama syubhat. Ya, hebat ya. Oh, ini ulama syubhat ini misalnya. Bagi antum mungkin dia syubhat karena apa? Kurangnya ilmu antum, tapi bagi ulama yang lain dia bukan syubhat. Seperti itu. Mungkin seperti itu ya kalau kita gambarkan. Nah, hukum terkait ini apa ini? Saya tidak tahu ini ya. Berarti jadi syubhat itu, dia tidak tahu. Ma khafiya hukmuha. Perhatikan. Sesuatu yang masih tersembunyi hukumnya bagi dia, belum dia tahu hukumnya, berarti masih syubhat itu, ya. Bagi sebagian orang, maka menahan diri darinya, menahan diri dari berbicara tentang perkara tersebut, itu apa? Itu adalah sikap wara', ya, itu adalah sikap wara'. Taib. Kemudian berkaitan dengan hati, ya.
Taib itu tadi sudah berkaitan tentang syubhat, kemudian yang halal dan haram sudah disebutkan. Di sini beliau bawakan lagi beberapa faedah terkait ucapan para salaf terkait hati, ya, terkait hati ini. Qala al-Fudail bin Iyad rahimahullah, ya. Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, khoslatani tuqassiyanil qalba. Ada dua perkara yang bisa mengeraskan hati. Ini antum catat ini, ya. Taib, ada dua perkara yang bisa mengeraskan hati. Kata Fudail bin Iyad, apa itu? Kasratun naumi wa kasratul akli. Banyak tidur dan banyak makan. Ini kan satu set dia. Kalau kita bilang satu pasang ini, ya. Habis makan tidur, habis tidur makan lagi, begitu, ya. Pokoknya begitu, putar-putar begitu terus. Kalau istilah kita ini kaum rebahan, ya. Bapak, ada istirahat sedikit nih. Pas dihubungi lagi, ada bapak, ada makan. Berapa menit kemudian ada bapak, masih ada istirahat ini. Nah, itu. Begitu saja terus sepanjang hari. Ya. Kapan dengar materi, ya? Kapan dengar audio? Itu audio menumpuk yang mau didengar, ya. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Kopi sama snack sudah habis, materi tidak habis-habis, ya. Ya. Iya Pak Ferry, ya. Iya, Masya Allah, ya. Dan ini bukan hanya menimpa orang, ya, kalau kita katakan orang yang di luar majelis, ya. Dan orang dalam majelis pun biasa begitu. Habis makan apa? Makan lagi. Ya, habis makan lagi dia. Baik. Nah ini, itu bisa mengeraskan hati, ya, bisa mengeraskan hati. Tapi jangan juga antum langsung menarik kesimpulan, berarti orang-orang yang gode, gendut itu berarti dia itu keras hatinya, tidak menerima nasihat. Belum tentu juga itu, ya. Bisa jadi dia apa? Badannya memang besar, tapi makannya sedikit, ya. Tapi ini jarang juga sebenarnya. Ini jarang juga, ya. Taib seperti itu, ya. Jadi apa? Makan itu secukupnya. Ya. Mau dengar ucapannya ini Ibnu Qayyim di Miftah Daris Sa'adah terkait orang yang banyak makan, ya. Taib, Ibnu Qayyim menyebutkan di kitab Miftah Daris Sa'adah, ya. Kalau antum punya rezeki lebih, antum beli itu, sudah diterjemahkan itu, ya. Bagus itu kitabnya itu. Jadi insya Allah jadi semangat antum menuntut ilmu, jadi paham antum hakikat antum diciptakan itu apa sebenarnya, ya. Itu di kitab Miftah Daris Sa'adah. Sudah diterjemahkan, ya, 3 jilid. Itu disebutkan di situ, ya. Dia bilang kalau apa? Orang yang makan satu kali satu hari, ya, itu dia akan ringan beribadah, ya, mudah dia belajar, dia termasuk orang-orang yang banyak melakukan ketaatan, gitu kan. Kalau dia makan 2 kali, ini sudah ancaman ini, sudah agak-agak aneh nih, ya, makan 2 kali. Baik. Kalau dia makan 3 kali, ya, kata Ibnu Qayyim, saya nukil secara makna, ya. Kalau dia makan 3 kali, ya, suruh sediakan tempat makannya di kandangnya hewan-hewan ternak. Seperti itu, ya. Maksudnya diibaratkan dia seperti hewan ternak. Contoh apa? Sapi. Antum lihat sapi itu biar babaring bakunya dia. Iya enggak? Iya, seperti itu. Contoh melihat. Kalau antum tidak percaya, coba antum buktikan ini. Kalau antum lihat sapi itu biar malam dia bakunya itu. Punya dia. Iya. Tapi namun ini, ya, ini tergantung kebutuhannya antum, ya, tergantung kebutuhannya antum. Ya, kalau sudah memang sudah pas, sudah seperti itu, makan 1 kali 2 kali sudah cukup, ya sudah. Tidak usah tambah 3, 4 kali atau 5 kali. Nah, tapi kalau misalnya mungkin dia banyak beraktivitas, ya, atau mungkin banyak sekali kegiatannya, atau mungkin dia, mohon maaf, mungkin dia kerjanya itu kerjaan yang berat, yang membutuhkan memang banyak tenaga, ya itu tergantung. Artinya ucapan ini tidak dipukul rata untuk semua orang, tidak. Tergantung kondisi-kondisi tertentu, ya. Begitu pula tidur, ya, jangan juga banyak tidur, ya, apalagi di penuntut ilmu. Sedikit-sedikit tidur gitu, ya. Ada lagi istilah itu kalau apa? Penuntut ilmu, kebanyakan penuntut ilmu, atau biasanya ada orang-orang yang menuntut ilmu terlalu mudah memberikan reward kepada diri sendiri. Nah,
Pokoknya kalau habis begini, saya harus rihlah ke sini. Kalau habis ini, harus jalan-jalan dulu ke sini lagi, misalnya. Ya. Taib, artinya kalau memberi reward sama diri sendiri sah-sah saja, cuma jangan berlebihan, ya, jangan berlebihan. Pokoknya saya sudah dengar materi 1,5 jam, saya mau tidurin 9 jam, misalnya. Nah, ini juga kasih reward sama dirinya sendiri. Nah, jangan juga demikian, ya, jangan banyak tidur dengan banyak seperti itu, ya, pasti ada efek dia. Taib, banyak tidur dengan banyak makan. Di antara efeknya disebutkan di sini mengeraskan hati. Ya, susah menerima nasihat, itu keras hati, ya, keras hatinya. Kalau mendengar ayat-ayat atau hadis itu, dia biasa saja dia, ya, biasa saja seperti itu, ya. Itu bisa mengeraskan hati. Taib, Ibrahim Al-Khawas mengatakan, dawaul qalbi khamsatu asya'a. Obat hati itu ada 5, ya, obat hati itu ada 5. Yang pertama, qiraatul Qur'ani bit tadabburi, membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, ya, membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Artinya dia baca Quran, ya, dia banyak baca Quran. Kemudian kalau ada dia waktu lebih dari membaca itu, dia baca lagi terjemahannya. Syukur-syukur kalau bisa dia baca juga tafsirnya, ya. Tapi kalau dia misalnya punya bahasa punya pengetahuan bahasa Arab yang lebih, atau dia bisa sudah membaca Al-Quran tanpa terjemahan, ini insya Allah akan lebih mudah dia untuk mentadabburi, ya. Taib. Nah, ini membaca Al-Quran dengan tadabbur. Ini yang pertama. Yang kedua, wa khala'ul batni, mengosongkan perut. Nah, itu tadi, mengosongkan perut. Ya. Makanya itu orang yang dalam kondisi dia puasa belajar itu lebih mudah sebenarnya dia memahami dibanding dalam kondisi dia perut kenyang. Ya. Kalau perut kenyang itu, ya, kalau perut dalam keadaan kenyang, ya, mungkin baru 5-10 menit dia baca atau dia ini pasti sudah mengantuk dia. Ya, mengantuk, menguap, akhirnya sudah dia kasih reward dirinya, sudah istirahat dulu, ya. Sebentar nanti bangun baru baca. Ya. Taib, ini mengosongkan perut. Wa qiyamul laili, yang ketiga qiyamul lail. Ya, menghidupkan malam, salat malam, ya, salat malam, menghidupkan malamnya entah dengan membaca Al-Qur'an, dengan beramal soleh, ya. Itu qiyamul lail. Kemudian yang keempat, wat tadarru'u inda sahari, memohon dengan kerendahan hati ketika waktu sahur. Artinya berdoa, ya, berdoa dengan tulus, menghadirkan hati, ya, di penghujung malam, ya, waktu sahur. Dan itu waktu-waktu mustajab dia berdoa. Dia sampaikan semua keluh kesahnya, ya. Taib. Dan minta di situ, jangan hanya minta perkara akhirat, minta juga perkara-perkara dunia yang kita masih sulit pada perkara tersebut, kita minta, ya, agar Allah mudahkan. Ya, jangan juga kita ini salah kaprah, ikhwan. Berarti kalau sudah ngaji enggak usah minta perkara dunia. Kita minta perkara dunia supaya untuk menunjang kita bisa melakukan perkara-perkara akhirat, ya. Meminta tambahan rizki, meminta tambahan meminta tambahan kesehatan, tambahan rizki. Kira-kira kalau orang sakit, kira-kira bisa fokus dia belajar, misalnya, ya. Dia tidak minta diberikan kesehatan afiah, misalnya. Dia hanya minta, ya Allah tambahkanlah ilmu, misalnya, tambahkan ilmu yang nafi, misalnya, ya. Tidak, ya, kita katakan dia minta juga agar diberikan kesehatan supaya apa? Dia bisa belajar, dia bisa khusyuk belajar, dia bisa beramal, ya. Seperti itu. Taib. Kemudian, dan yang terakhir, wa mujalasatus sholihin, duduk dengan orang-orang yang soleh, ya. Duduk, ya, bercengkrama dengan orang-orang yang soleh. Ini obat hati juga, ya. Bahkan disebutkan dalam ta'zimul ilmi, ya, bahwasanya pengaruh dari teman yang soleh itu, ya, bukan hanya pengaruh kita melihat dia melakukan amalan bisa mempengaruhi hati kita, bukan hanya itu, tapi ada yang lebih jauh daripada itu. Kita melihat dia saja itu bisa berpengaruh pada hatinya kita, hanya melihat dia saja, itu teman yang soleh itu. Makanya antum perbanyak teman-teman yang soleh itu. Teman-teman yang ini itu ya sekedarnya lah, ya. Teman-teman akrab itu teman-teman yang soleh, yang belajar, yang menuntut ilmu itu. Artinya ini kita bukan membatasi dengan teman-teman yang buruk, ya. Tetap kita berteman dengan yang buruk untuk menasehati, saling menasehati. Tapi saya bilang kalau teman-teman, teman dekat, mungkin teman curhat, itu orang-orang yang baik, ya. Dijelaskan
Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya. Antum tahu Ibnu Qayyim yang tadi saya bilang, penulis Miftah Daris Sa'adah, ya. Ad-Da' wa Dawa dan kitab-kitab yang lainnya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya. Dia meriwayatkan kalau dia merasa gundah gulana atau merasa tidak enak hatinya, atau mungkin ada perkara yang dia masih gusar, ya, dia masih khawatir atau yang lainnya. Antum tahu dia pergi kemana? Dia pergi ke rumahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ke rumah gurunya. Ya, apa dia? Cuma datang suka balik DP guru. Habis itu sudah, alhamdulillah, dengan sebab itu hilang itu perasaan galaunya, perasaan ininya. Ya, kalau antum misalnya punya teman begitu, masya Allah, ya, luar biasa antum, ya. Biasa kan orang, ya, so datang lagi dia, aduh. Biasa kan begitu. Dia ini macam rupa hari-hari dia ini ke rumah misalnya, ya, semua habis teh dengan kopi. Seperti itu. Taib. Nah, ini para ulama terdahulu begitu, ya, hanya melihat gurunya saja itu sudah, dan itu benar lah yang disebutkan siapa, Syekh Al-Utsaimin, ya. Ya. Taib. Pengaruhnya orang soleh itu bukan hanya melihat ketika dia melakukan amalan, hanya melihat, sekedar melihatnya saja itu bisa mempengaruhi orang yang melihatnya, ya. Taib. Itu 5. Kemudian ditambahkan 1, Al-Imam Ibnu Mulaqin menambahkan 1, ya, menambahkan 1 dari obat hati, yaitu apa? Makanan yang halal, ya, makanan yang halal. Karena kata beliau ada ungkapan yang mengatakan, makanan adalah bibit dari segala perbuatan, ya, makanan adalah bibit dari segala perbuatan. Jika yang masuk halal, maka yang keluar halal. Jika yang masuk haram, maka yang keluar juga haram. Jika yang masuk syubhat, maka yang keluar juga syubhat. Itu makanan yang pengaruh dari makanan, ya, pada diri seseorang. Kalau yang dia makan halal, insya Allah yang keluar, yang nampak sama dia itu halal. Kalau yang dia makan ini haram, maka yang nampak juga sama dia itu haram juga. Kalau yang dia makan ini syubhat, ya, yang keluar dari dia juga itu syubhat. Baik. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, ya, mufsidatul qalbi khamsah, ya, mufsidatul qalbil khamsatu, ya. Perusak-perusak hati yang 5 adalah, yang pertama, ini perhatikan, perusak-perusak hati. Yang pertama, kasratu khultatin nasi, banyak bergaul kepada manusia, ya, banyak bergaul. Sedikit-sedikit pergi ke rumahnya ini lagi, bergaul lagi, ketemu lagi sama ini, nongkrong ini lagi, ya. Nah, banyak bergaul. Ini yang pertama. Yang kedua, wat tamanni, panjang angan-angan. Nanti ini mau beli ini lagi nanti. Habis itu nanti mau beli ini. Kalau misalnya ini begini, kayaknya bagus begini. Panjang angan-angan, ya. Baik. Yang ketiga, wat ta'alluqu bi ghairillahi ta'ala azza wa jalla, menggantungkan hati kepada selain Allah azza wa jalla. Hatinya itu selalu terpaut kepada makhluk. Ya, ini, ya, perusak hati ini, ya, hatinya bergantung kepada selain Allah. Kemudian yang keempat, ya, kasratut ta'ami awil muharramat, banyak makan dan banyak melakukan perkara yang haram. Ini akan merusak hati, ya, banyak makan dan melakukan perkara yang haram. Dan yang terakhir, wa kasratun naumi, ya, wa kasratu an-naumi, banyak tidur, ya, banyak tidur itu juga apa? Bisa merusak hati. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, yang paling terakhir ini, ya, afwan, ya, dari tadi terakhir terus, ya. Ini yang paling terakhir lagi nih, paling terakhir sudah ini, ya. Ya, sebab-sebab syubhat, ya, sebab-sebab syubhat yang menimpa seseorang, ya. Disebutkan para ulama bahwasanya sebab-sebab syubhat menimpa seseorang itu disebabkan karena 4 hal, ya. Ada 4 hal yang menyebabkan seseorang itu apa? Terkena syubhat dalam dirinya. Yang pertama, kurangnya ilmu, ya, kurangnya ilmu. Nah, ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya jangan pernah berhenti belajar, ya, jangan pernah berhenti belajar, dan jangan pernah merasa aman dengan kondisi saat ini. Jangan pernah merasa aman dengan kondisi kita saat ini, ya. Kita yang ada di majelis, atau mungkin kita yang ada di halaqah, atau mungkin kita yang sudah ngajar, atau yang lainnya, jangan pernah kita merasa aman itu, ya. Terus kita belajar, ya. Kurangnya ilmu itu, karena kurangnya ilmu itu akan mudah. Semakin banyak ilmu yang tidak diketahui, itu akan memungkinkan semakin banyak juga syubhat yang akan kena sama dia, ya. Taib. Yang kedua, lemahnya pemahaman, ya, lemahnya pemahaman, ya. Lemahnya pemahaman, entah dia mungkin dalam memahami sebuah permasalahan ilmu syar'i atau memahami dalil, ya, ini bisa terkena syubhat, ya, bisa terkena syubhat.
Kemudian yang ketiga yang menyebabkan seorang terkena syubhat, lalai dalam mentadabburi ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW. Ya, lalai dalam mentadabburi ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan yang terakhir, yang menyebabkan seseorang terkena syubhat, su'ul qasd, atau su'un niyah, buruknya niat dan tujuannya. Buruknya niat, ya, su'ul qasd, ya. Karena orang yang buruknya niat atau tujuannya itu menjadikan dia gampang terkena syubhat, karena orang yang seperti ini akan lebih mudah dia melakukan sesuatu itu di atas hawa nafsu, ya. Entah itu berbicara ke dia atau melakukan perbuatan, dia akan cenderung mengikuti hawa nafsunya. Orang yang cenderung mengikuti hawa nafsu itu akan berbanding lurus dengan sulitnya dia mendapatkan ilmu, ya. Akan sulitnya dia mendapatkan ilmu. Ketika dia sulit mendapat ilmu, akan mudah dia terkena syubhat. Paham ini, ikhwan? Taib. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan hadis yang ke-6 yang berkaitan tentang menjauhi perkara-perkara yang samar atau syubhat. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.